Aloha, ya. Karena Nation League udah mulai, jadi gue mau bahas dulu soal timnas Inggris yang ternyata harus turun kasta dalam Nation League itu karena mereka kalah dari Italia. Sejujur gue gak menonton pertandingannya karena bagi gue Nation League itu gak penting sama sekali. Karena itu cuma turnamen ecek-ecek yang dipaksakan sama UEFA untuk mengisi kekosongan. Padahal pemain-pemain itu semua udah burn out istilahnya di liganya sendiri dan harus dipaksakan main di liga yang gak penting sama sekali seperti ini. Tapi yang mau gue bahas itu adalah soal Gareth Southgate yang lagi heboh sedikit karena dia gak becus menjelang Piala Dunia 1 bulan lagi. Tidak kelihatan bagaimana prospek timnas Inggris ini akan menjadi kejutan di World Cup. Nah, kekalahan 1-0 sama sekali tidak penting untuk timnas Inggris. Untuk gua sebagai penggemar timnas Inggris melihatnya. Degradasi turun kasta dari turnamen ecek-ecek kayak ini gak ada poinnya sama gua. Tapi yang menjadi poin adalah bagaimana kalau ini terus-terusan terjadi, timnas Inggris di bawah Southgate tidak ada prospek, tidak ada kecerahan dalam permainan, dalam ambisi untuk bisa menunjukkan di turnamen yang begini aja udah letoy gitu kan. Apalagi nanti kalau di World Cup yang tekanannya lebih besar, lawan-lawannya lebih serius, pressure-nya lebih tinggi. Ini akan jadi alarm bahaya buat England. Dan memang sedari awal gue tidak mempercayai Southgate untuk menangani timnas Inggris karena dari segi permainan Southgate itu sangat amburadul, tidak bisa diharapkan apa-apa, hanya bisa bermain crossing dan bola-bola atas. Jangan bilang kalau dia prestasinya, oh iya dia semifinal World Cup 2018, dia finalis Euro 2021 kemarin. Come on, Inggris itu sering diuntungkan lewat drawing, makanya mereka bisa lolos ke fase yang tinggi. Gua akui itu sebagai fans timnas Inggris. 2018 lihat saja siapa yang masuk semifinal. Tim-tim besar semua berguguran, bahkan finalnya aja sampai Kroasia bisa sampai ke final. Jangan bilang itu sebuah prestasi dari Southgate. Jadi sering diuntungkan dari drawing, padahal secara permainan timnas Inggris di bawah Southgate gak ada terang-terangnya sama sekali. Jadi dan di Euro juga di final adu penalti, oke lah, itu masalah keberuntungan kalau adu penalti ya. Tapi sebagai pelatih dia menunjuk pemain-pemain muda yang baru bocah belasan tahun untuk ngambil tendangan penalti 3 orang pula sekaligus. Itu kan menjadi decision making yang patut dipertanggungjawabkan kenapa dia mengambil seperti itu. Padahal masih ada pemain-pemain senior, makanya bisa kalah. Harusnya final Euro itu bisa dimenangkan oleh Inggris. Untungnya nggak menang, makanya harusnya Inggris ini harus bisa mengaca, FA-nya itu harus bisa mengaca bahwasannya Southgate itu tidak berkualitas sama sekali sebagai pelatih timnas Inggris. Dari permainan nggak banget, dari decision making juga asal-asalan, nggak ada perhitungan, yang nggak ada kalkulasinya, sehingga mereka kalah di final itu. Oke. Sekarang karena kekalahan dari Italia kemarin, rekor buruk pun terjadi. 5 pertandingan beruntun timnas Inggris tidak bisa mencetak gol lewat open play sama sekali. Sejak Maret terakhir kali mereka baru bisa cetak gol. Bayangin aja, udah berapa lama? Udah setengah tahun loh. Dan ini bukan hal yang main-main, ini hal yang serius. Karena kalau lu mainnya itu bisa bagus, bisa menjalankan sistem sesuatu yang menarik, punya prospek istilahnya, itu akan bisa diterima. We take it, I'll take it. Karena dengan permainan yang menjanjikan, next time lu bakal bisa punya chance untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau dengan permainan crossing, bola-bola atas mulu, dan tim lu itu udah diisi dengan pemain-pemain muda, pemain-pemain senior, pemain-pemain produktif yang selalu menjadi andalan timnya di Liga Inggris rata-rata mayoritas ya. Dan lu nggak bisa manfaatkan sebagai pelatih. Lu artinya tolol Southgate, jujur aja. Gue
kesel banget sama Southgate, dan gue berharap dia itu bisa dipecat sebelum World Cup, tapi terlalu beresiko karena World Cup tinggal sebulan lagi kurang lebih, jadi akan sangat beresiko ganti pelatih sekarang dan nggak tahu menunjuk siapa juga. Jadi ya mau nggak mau harus lapang dada memberikan dia panggung sampai selesai World Cup, dan gue berharap penggantinya itu semoga FA-nya Inggris bisa mendapatkan pengganti yang punya cara bermain yang jelas, yang bisa memanfaatkan pemain-pemain dari liga ini, yang mayoritas Liga Inggris ini, untuk bisa bermain dengan sistem, bermain cantik dan menang. Itu yang menjadi poin. Jadi nggak main bola oportunis doang, nggak main bertahan doang incer counter. Itu sama sekali tidak menghibur buat gua ya, fans timnas Inggris. Terserah bagi kalian juga yang suka timnas Inggris, tapi inilah opini gua, bahwasannya Southgate itu pelatih amburadul, pelatih yang gak becus ngelatih Inggris. Semifinal dan final di kompetisi Eropa dan dunia itu gak ada nilainya buat gua, karena diuntungkan dari drawing dan juga ada faktor luck-nya. Dan jujur kalau melihat grup di World Cup ini yang isinya Iran, USA, dan satu lagi yang siapa itu, ini grup gado-gado lah istilahnya. Grup gado-gado aja lu nggak bisa lolos juga, lu nggak bisa membuktikan juga Southgate. Ya udah, itu Southgate tendang aja ke planet Mars dah, nggak usah tinggal di bumi lagi, jujur aja. Dan apalagi ya, tentunya gue sangat prihatin melihat timnas Inggris ini. Dan banyak juga yang mempertanyakan pemilihan pemain dari si Southgate ya, bahwasannya Maguire dipercayakan terus pemain-pemain lain dan sebagainya. Gue masih paham lah beberapa poin kenapa Maguire itu tetap dipercaya Southgate walaupun dia jarang dapat menit bermain sekarang di MU, karena memang dia main jelek di musim lalu, tapi di pertandingan beberapa kali ia lakoni bersama MU dengan menit yang sedikit itu, dia itu tampil gak jelek, tampil normal lah istilahnya. Jadi dia masih mendapatkan kepercayaan dari Southgate. Gue bisa melihat lah point of view itu dari si Southgate. Dan beberapa pemain yang dia panggil lah ya. Tapi yang jelas intinya itu bukan siapa yang dipanggil, siapa yang dipercaya, siapa yang dijadikan starter. Intinya itu cara bermain yang menjadi poin utamanya Southgate, bahwasannya lu itu udah dikasih segambreng pemain yang dilatih sama pelatih-pelatih top di Liga Inggris, dan ada juga beberapa yang main di Italia kayak Tomori pun gak dikasih kepercayaan buat main di tim utama, tapi lu gak bisa manfaatkan gitu loh. Itu yang jadi poinnya, oke? Ya semoga Southgate bisa bercermin lah atas kegaduhan ini, kehebohan ini. Yang jelas gue berharap dia bisa normal lah ya di World Cup nanti. Jangan sampai ini berkepanjangan. Gak bisa mencetak gol dalam 5 laga beruntun dari bulan Maret terakhir kali mencetak gol. Itu bukan hal yang main-main, itu hal yang serius. Bahwasannya lu secara permainan tuh gak ada kreativitas, gak ada imajinasi. Jadi itu yang harus dibenahi dari timnas Inggris ini. Jangan sampai ini menjadi berkepanjangan. Thanks for watching.